aduh gimana ini ya, jujur aja aku gak kuat gitu, aku keluar aja langsung situ sakit, aduh kudus sakit bener sakit, aduh ibu sampai nggak ada, aduh orang tuaku yang minta dulu sebelum meninggal itu coba beli mobil Bona itu bilangnya cuma orang tuaku sebelum meninggal itu naik 1 kali pak pada saat antar ke rumah sakit itu, aduh sedihnya. Halo, selamat pagi sahabat sekelas. Kita jumpa lagi di Inspirasi Sekelas. Kisahmu inspirasi. Baik, sahabat sekelas. Ya, sebelum kita mulai tidak henti-hentinya, saya menganjurkan untuk para sahabat sekelas tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Dan selalu berpikiran positif ya. Karena salah satu untuk menjaga imun tubuh kita adalah berpikiran positif. Ya. Dan pada kali ini kita tetap akan menghadirkan narasumber terutama adalah karyawan internal JNT Jawa Timur yang bisa menginspirasi kita semua ya, karyanya bisa dari sprinter, admin, koordinator, SPV, bahkan manajer ya. Dan kita akan pilih semua kisah-kisah yang menarik, yang menginspiratif kita semua. Tujuan adalah apa? Untuk memberikan energi positif, untuk memberikan motivasi pada kita semua yang hari ini mungkin ngerasa kecewa atau down dan sebagainya. Karena tujuan kita hidup, tujuan untuk hidup bahagia. Tujuan kita bekerja itu untuk mendapatkan rezeki. Dan mendapatkan rezeki hidup bahagia itu adalah bagaimana? Yaitu kita bersyukur dan kita selalu mendapatkan energi positif dari luar agar kita juga bisa memancarkan energi positif keluar juga untuk orang sekitar kita. Ya, baik. Pada pagi hari ini ya kita mengundang salah satu narasumber ya dari Sprinter. Ya, jadi para sprinter, para kurir pada pagi hari ini yang mendengarkan podcast kita, ya ini cocok nih ya. Apalagi yang baru join gitu kan, baru join JNT, kok susah ya JNT ya kerjanya dan sebagainya. Ya, gak ada yang mudah sih ya kerja ya. Semua itu susah semua ya. Mau jadi presiden pun juga susah, dia ada kesusahannya dia sendiri gitu kan. Mau jadi raja susah juga gitu kan. Jadi gampangnya apa? Bersyukur. Bersyukur tuh paling gampang. Kalau misalnya kita bersyukur aja kita nggak bisa, yang lain pasti susah semua. Karena bersyukur paling gampang. Bangun pagi, aduh puji Tuhan. Ya, hari ini saya masih bisa bangun melek. Napas. Lihat keluarga, istri, anak, ya orang tua masih sehat. Aduh. Mandi, oh masih bisa pergi kerja. Wah, bersyukur. Sampai tempat kerja, aduh puji Tuhan kita selamat sampai di tempat kerja. Ya. Ada pekerjaan, aduh puji Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa masih ada pekerjaan di sini yang saya bisa lakukan. Kalau misalnya sampai ke kantor nggak ada kerjaan, berarti kita sudah mau dipecat. syukurin terus. Jadi kalau kita bersyukur, ya waktu ini terasa lewatnya lebih baik, lebih berisi dan hidup lebih bermakna dan kita lebih bahagia dan energi positif akan datang terus ya. Oke, kita lanjut ya, kita masuk ke kisah kita ya. Salah satu sprinter kita ya yang join di JNT itu sudah pionir ini ya, orang lama juga, tahun 2016 ya, dimana JNT lagi ngerintis-ngerintisnya ya, sudah menikah ya, dan pernah dinobatkan menjadi
Best Sprinter Pickup pada tahun 2020, ya, yaitu Ahmad Junaidi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, puji Tuhan. Ya. Ahmad Junaidi ini sudah join di JNT dari 2016 sampai sekarang, berarti sudah 5 tahun juga ya. April sekarang kan, sebentar lagi ulang. Apa hari ini tanggal 8 tuh, 8 April 2016 join. Iya. Hari ini tanggal 8 April 2021, 5 tahun. 5 tahun. Ulang tahun ya, happy birthday ya. Happy birthday, happy anniversary. Gimana nih rasanya tuh, sudah 5 tahun di JNT? Alhamdulillah nyaman kerja di JNT Pak. Kalau teman-teman panggil saya itu Sesepuh ya. sesepuhnya JNT gitu. Waktu join tuh langsung di SDA 02. Langsung di SDA 02. Dulu SDA 02 tahun 2016 itu di mana? Masih di Betro. Di Betro itu kan, Iya. pergudangan itu kan yang masih sempit itu kan. Iya. Itu JNT kita tuh dulu kan gateway kita di Betro. Kalau sana ada satu ruangan kecil, nggak sampai 3x4 loh. Kecil Pak. Itu paling 2x2,5. Ada nggak sih 2x2,5? Ya segituan. Iya. Isinya berapa orang tuh dalamnya? Kalau dulu kurang lebih itu 10-an Pak. Sama admin sama SPB-nya itu. Nah itu panas lagi. Tapi nggak itu juga, Betro tuh panas. SDA 01 juga panas, yang dulu tuh sekarang masih ada sih di apa namanya, Geraha Anggrek sana. Iya, anggrek itu. Oh, masih panas juga. Anak-anak teman-teman tuh saking panasnya nggak tahan tuh, sana ada AC bekas dicuci, diservis, dihidupin. Ya adem dikit sih, tapi tetap panas. Keringetan semua. Itu perjuangan kita sebenarnya. Sekarang ya tempat agak luas sudah. Ya. Ini 5 tahun di JNT. Ya, ada kabar sebelum kamu di JNT ini juga pernah di tempat lain sampai lebih lama dibanding JNT. Ya, ceritanya tuh itu kerja apa tuh? Saya sebelum di JNT itu kerja security Pak. Berapa tahun di sana? Mulai karir 2004 sampai 2016 kemarin. Berarti 12 tahun itu Pak. 12 tahun ya? Iya. Luar biasa ya. Kamu jaga siapa? Security jaga hati siapa tuh? Ya jadi security di beberapa perusahaan lah Pak. Oh, menikmatinya juga? Iya nyaman lah Pak. Nyaman di sana? Karena gimana ya, saya mencintai pekerjaan. Jadi setiap ada peraturan dari perusahaan kita jalankan dengan baik. Akhirnya kerja kita nyaman, bisa bertahan. Oke, lalu gimana ceritanya kamu bisa lari ke JNT? Lah itu tahun 2016 itu kontrak mau habis, mau digantikan sama outsourcing CV. Jadi saya cari loncatan, melamar di salah satu perumahan. Setelah ngelamar, kemudian ke warung kumpul sama anak-anak yang lamar tadi. Teman-teman yang lamar akhirnya cerita, aku ditawari, Mas, sampai mau tak? Ini ada salah satu perusahaan ekspedisi tapi bukan security gitu, di JNT Express. Nanti tak kasih nomor teleponnya security sana. Oh ya Mas, gak apa-apa, tak coba aja dulu. Oh, jadi kamu dapatnya itu dari teman-teman security juga? Iya, security yang lamar di salah satu perumahan juga, kumpul di warkop. Akhirnya dia cerita itu. Oh, rencananya tuh mau lari ke security perumahan. Iya. Security perumahan tuh gajinya tuh kecil sekali loh. Saya tahu loh, kayak security di perumahanku itu. Iya, kemudian saya coba ngelamar di Betro. Di Betro. Iya. Kebetulan itu SPB-nya Mas Rudi. Berapa selang hari kemudian disuruh interview di Prapen. Oh iya, di Prapen. Jemur ya. Di situ ketemu Mas Mubarok yang trainingnya. Akhirnya bisa diterima di situ. Oh, berarti langsung join ya? Iya, langsung dulu kan cepet. Iya, dulu cepet ya. Di training cepet juga langsung kerja dia. Cepet semua, cepet juga langsung kasih pakai kirim, nggak bisa.
Lalu hari pertama kerja gimana ceritanya? Pertama masuk di JNT Dengan kondisi cabang yang kayak gitu. iya. Jujur saya belum pernah kirim paket. Kebetulan itu koordinatornya Pak Ifno. Saya disuruh kirim 10 paket, hanya 10 paket dalam bayangan cepet gitu. Kirim ke daerah Waru. Padahal saya itu gak pernah tahu daerah Waru, Pak. Dulu security-nya tuh di daerah mana? Petro. Oh, daerah Di Petra. Gateway. Di Gateway kan saya. Di Ronggo pernah, Sidoarjo juga. Tapi nggak pernah main ke Waru. Nggak pernah. Baru sekali kirim itu ke Waru. Mainnya itu tiap kali itu mainnya ke candi ya. Kan nyarinya candi, kok kiriman di candi pasti tahu gitu kan. Hafal kalau jadi, Pak. lanjut. Kirim 10 daerah Waru. Aku pengen, waduh Waru. Akhirnya aku kerjakan kirim ke sana. Yaitu kirim sini tanya dulu, kirim sini tanya dulu. Berapa lama tuh kirim 10 paket? Mulai jam 9 sampai jam 3. 10 paket. Tanya terus, telepon tanya terus itu. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam 10 paket. 10 paket. Berarti satu paket tuh setengah jam. Iya. Akhirnya selesai, tapi gak selesai semua, Pak. Tinggal 3. Oh, berarti bukan Tinggal 3. jam. Satu paket 1 jam. Kan kirim paket itu kan kalau sekarang ada teorinya harus diurutkan dulu. Kalau dulu kan enggak, Pak. Nggak ngerti masih ya? Enggak ngerti gitu. Jadi jam 3 aku kembali, tapi gak ke kantor, Pak. Istirahat ke pom bensin. Berarti itu nggak makan tuh? Gak makan, Pak. Jujur aja. Aduh, gimana ini ya? Jujur aja, aku gak kuat gitu. Aku keluar aja gak kuat gitu. Hari pertama ya? Hari pertama, Pak. Gak kuat. Kiranya gampang gitu. Iya. Dalam pikiran 10 paket itu mudah gitu. Gak kuat, keluar aku besok. Jam 4:30 kembali ke DP. Jam 5 pulang. Nyampe rumah. Malam lihat orang tua. Aduh, orang tua tidur. Saya sedih, Pak. Oh, kamu DP balikin tuh 3 paketnya? Iya. 3 paketnya. Itu berarti yang 10 paket tuh cover Waru aja kan? Iya. Tapi Waru gede ya. Akhirnya di rumah lihat orang tua tidur. Kasihan, Pak. Karena aku besok gak kerja. Nanti orang tua aku mikir. Kamu sudah jadi ini, apa namanya tulang punggung keluarga juga. Iya. Nanti orang tua aku mikir. Jadi aku membuat beban orang tua. Ya udah, bisa tak berangkat lagi. Ke JNT masih ya? Ke JNT lagi. Hari kedua Mas Ibnu bilang, besok kirim ke taman. Aduh. Kirim ke taman. Kemarin ke Waru, sekarang ke taman. Mas, aku gak paham wilayah taman. Nanti tanya terus. Kirim ke taman, tanya, lebih rumit taman, Pak. Soalnya taman. Berapa paket dapatnya? Kurang lebih 15. Nanti tanya di situ nanti. Akhirnya tanya. Oh, Dulu masih nggak terlalu keren namanya GPS ya? iya. Cuma main telepon itu. Ya cuma sedihnya ya namanya tanya kan terkadang orang kan Asal jawab. Adi muter-muter. Akhirnya bisa semua, alhamdulillah bisa semua gitu. Terkirim habis 15. Iya, terkira. Berapa jam? Alhamdulillah nggak sampai jam 3, jam 2-an. Oh, lebih cepat sudah. Ya, alhamdulillah gitu. Pulang bawa resi. Dulu kan diambil resinya. Dibawa, dilaporkan. Kemudian besoknya sudah kamu tak tempatkan di area taman. Wah, saya punya tempat, Rek. Akhirnya tak pelajari terus. Oh, gini triknya jadi kurir sprinter itu ya. Harus diurutkan dulu gitu ya. Akhirnya menguasai wilayah taman itu. Oh, dari 15 naik. Iya. Terakhir kali kirim berapa banyak? Kurang lebih 30 dulu. Kan mulai tahun 2016 kan masih agak sepi. Itu sampai Trosobo perbatasan Krian sama Sidoarjo. 30 paket. Iya. Berapa lama? Sampai jam
3 sudah kembali. Jam 3 sudah balik gitu. Iya. Oke. Itulah perjuangan kita dulu sudah pakai sedikit jauh-jauh. Lalu pada nggak ngerti, orang DP juga nggak ngerti gimana urutin. Nggak ada yang orang ngajari juga, kita ngabar sendiri gimana cara kerjanya. Betul, betul, Atasan juga nggak ngerti, yang penting kirim aja. Kita juga, siapa yang ngajarin? Apa namanya? Perjuangan kita waktu ngerintis kayak gitu. Ya. Dan hari ini kita ya masuk di JNT, paket sudah banyak, sudah ada yang urutin dan jaraknya sudah deket-deket, tinggal bukan kecamatan apa loh, kita pengen komplek perumahan apa, cover area mana gitu aja, kecil, nyarinya lebih gampang dan sekarang GPS-nya gampang lagi. Lalu semua pakai WA semua kan, tinggal WA gitu. Gampang sekali, bersyukur gitu kan. Dulu beda sih, covernya tuh daerah taman gitu. Setaman di cover semua. Segede apa tuh taman tuh? Waru, segede apa tuh waru tuh? Ya, tapi sekarang juga gak bisa cover kayak waru tuh, harus kayak kirim berapa puluh ribu gitu kan sehari. Oke. Gimana tuh tanggapan keluargamu waktu kamu join jadi sprinter di JNT yang dulunya security? Wah, keren kan security kan, memberikan keamanan pada masyarakat gitu kan. Kalau orang tuaku sendiri sih yang penting itu anaknya kerja Halal. Iya. Kalau dari mertua Itu sudah kawin? belum, calon mertua. Mertua. Bilang masmu suruh pindah aja ke security lapangan jadi kurir, kasihan panas hujan. Emang security nggak panas kah? Kalau Ya. security damol ya dingin. Ya lihat perusahaannya dulu. Panas, tapi saya ini yang penting saya kerja dulu. Semangat, yang penting sudah dapat kerja, alhamdulillah gitu. Kalau orang tua sih mendukung aja. Yang penting halal gitu Iya, ya anak. kalau Ya. mertua memang bilang masmu jangan jadi kurir, jadi security aja. Lalu kamu masuk, kamu 8 April 2016, berarti habis itu bulan pertama gajian gimana rasanya? Kalau gaji pertama sih kalau dulu ya alhamdulillah lah Pak. Bersyukur Iya, ya. bersyukur lah. Enggak kaget. Hah? Kok segini? Enggak, bersyukur lah alhamdulillah. Tetap cukup ya. Iya. Ya kalau gaji mah mau segede apapun tetap. Kalau tanya kurang, ya kurang ya. Ya gak ada kurangnya Pak, terus. Kalau cukup ya cukup kan. Cukup. Mau berapa gede pun ngomong. Kalau kita ngomong kurang nggak? Ya kurang. Mau nolnya tuh belakangnya berapa ribu pun tetap kurang. Kalau misalnya cukup tuh nggak ada yang namanya orang korupsi gitu. Ya. Saya tuh gimana ya? Kalau saya ya lebih bersyukur bahwa kita hidup ini biasa-biasanya nggak banyak beban. Ya. Keinginan ada, mimpi untuk mendapatkan sesuatu bahagianya lebih cepat. Hari ini pengen makan nasi goreng gerobak gitu kan, lewat nasi goreng gerobak, beli, makan bareng itu sudah bahagia. Udah gak perlu sampai mikirnya jalan-jalan ke Eropa kemana gitu kan. Ya, mereka jalan-jalan gitu tuh belum tentu bahagia. Kita kumpul dengan keluarga dekat, makan bareng satu piring berdua pun itu kedekatan sudah. Makan kayak semalam saya pengen makan penyetan gitu kan. Pas pulang dalam hati pengennya makan penyetan gitu kan. Pulang-pulang istri lagi bikinin sambal, sudah itu lalu ada tempe tahu gorengnya, sudah cukup gitu. Ya bahagia aja gitu, bersyukur. Mau sampai makannya apa-apa yang mahal-mahal itu belum tentu di restoran bintang 5 dan sebagainya. Ya. Oke. Lalu saat awal tuh jadi sprinter, kamu pick up dan delivery. Pertama kali delivery ya, lalu baru cari pick up juga kan? Iya. Itu gimana carinya tuh? Dulu pertama kali saya buat KTA dulu. KTA itu apa? Kartu tanda nama atau
kartu nama. Oh, kartu nama. Ya, kartu nama saya buat dulu. Kemudian pas waktu kirim itu tak tawarin, Pak. Oh, jadi kesempatan kamu waktu kirim itu ya. Betul. Tak tawarin. Cuma bilangnya gini kalau dulu tuh. Mungkin dia itu ya mungkin sering jual, mungkin online juga. Mbak, kalau mau kirim paket silakan, nanti bisa saya ambil. Cuma dia bilang gini, Pak, JNT mahal Mas, murahan yang ini gitu. Kemudian tak bilang, sampean pilih JNT mahal, tapi hati senang. Pilih ekspedisi lain sakit hati. Kok bisa Mas? Paket sampean pasti cepat nyampe paket JNT. Iya juga sih Mas. Kalau yang lain pasti 1 minggu 4 hari baru nyampe. Pasti sakit hati. Iya Mas, cepat-cepat nanti tak pikir lagi Mas. Nanti tak titip ke sampean gitu. Akhirnya titip, besok nyampe. Ya Mas, nanti kalau ada lagi tak kabari sampean ya. Akhirnya berlanjut itu Pak. Lanjut ya. Iya, yang kedua sebar brosur. Brosur. Dulu sebar brosur. Nomor teleponmu, HP-mu itu ya. Sebar brosur ke pasar Albatros dulu. Memang dulu kan belum terkenal JNT Pak. Jadi orang apa itu Mas JNT itu Mas? Kirim paket lewat JNT nanti dapat bonus. Bonus apa? Senyuman dari admin atau dari saya yang ambil nanti. Masih bisa aja ini. Jam 6 sebar brosur Pak. Jam 6 pagi. Pagi sudah ke Albatros itu, pasar Albatros itu. Sebar brosur. Alhamdulillah besok ya ada aja yang ngabari itu. Ada gitu ya kirim. Mas saya cuma tanya-tanya dulu gitu. Ya nggak apa-apa, nanya aja sudah senang gitu. Didapat kabar itu aja, dihubungi aja sudah bahagia Pak. Akhirnya ada aja orang kepincut ya. Dibanding ambil brosur lo dibuang gitu kan. Itu aja sudah bahagia. Waduh, alhamdulillah. Dulu kamu masih ada zamannya yang stiker-stiker yang tempel-tempel gitu. Stempel di rumah ya. Dulu itu dapat 20 itu aja Pak ya. 20 paket itu mulai dari Taman sampai perbatasan Wonoayu, puter ke Sukodono, puter ke Sidoarjo, Bluru itu sampai ke kantor 20 itu bahagia. Alhamdulillah. Puji Tuhan, amin. Iya, puter terus tuh. Dikabarin aja dari misalkan taman itu. Alhamdulillah ada yang ngabarin, ya Pak, nanti saya ambil siang. Padahal meskipun satu paket, tapi bahagianya itu luar biasa. Iya, ambil. Iya. Kan ngerintis kan. Iya, mulai awal itu. Tapi ya sekarang juga sama aja sih, kita nggak bisa bedain cuma satu paket, cuma satu paket. Iya. Jangan salah, orang satu paketnya itu bisa nguji kita dulu loh. Soalnya belakang itu paketnya banyak, itu satu. Kedua, mungkin satu paket dia memang rintis juga, memang cuma satu paket. Tapi kita bantu, ya kita pikir pengirimannya lancar, lama-lama tambah banyak. Nah kalau misalnya kita bangun chemistry dari satu sama-sama kecil sudah gede, dia nggak mungkin lepas. Gitu, saling bantu kan. Waktu saya kecil saya dilayani dengan baik, ya. Jadi waktu gede ya saling jaga tetap gitu loh. Ada ya kejadian waktu kecil kita gak hirauin, waktu gede kita baru kejar-kejar. Nah itu tuh biasanya kesel tuh customer tuh. Waktu kecil saya WA kamu gak bales, itu ngomong sudah atas kan sudah gede malas-malas. Wah pas sekarang. Itu namanya service ya. Jadi jangan pandang bulu paket yang kamu ada berapa biji. Layani aja setulus hati. Ya dari 1 paket itu ya minimal ada 1 yang nanti bisa sampai ribuan. Gitu kan. Ya apalagi untuk sekarang sebentar kurir-kurir. Ya sekarang kan sebentar kurir-kurir yang kirim paket itu kan juga boleh pick up ya. Nah waktu kirim itu tawarin, kasih nomor HP, kalau ada pick up-an ya bisa hubungin saya, nanti saya datang pick up. Atau sekali waktu kirim kan saya area sini, kita cover area kita sekarang tuh lebih sempit loh dibanding dulu. Dulu tadi cerita tuh Taman, Wonoayu, Sukodono, muter-muter ya. Kalau kita kan cuma cover itu dan kita hampir tiap hari lihat sana terus, muter sana terus, ya pasti ada lah sekarang tuh orang pemain online semua banyak. Ya, itu pasti ada. Ya,
Harus percaya diri. Dulu aja Genti nggak terkenal aja masih ada yang mau ngirim. Sampai sekarang Genti sudah terkenal sekali. Orang pasti langsung percaya. Apalagi kamu yang misalnya tiap hari kirim paket, ya pasti percayalah ini pasti kurirnya Genti lah. Gitu. Nah waktu kirim langsung ada kiriman titip saya ya. Gitu langsung tawarin. Atau misalnya waktu hubungnya kan suka kan konfirmasi kan, itu simpen namanya semua. Lo broadcast, ini ada kiriman, ada pick upan, bisa hubungi saya, kita akan segera pick up. Pasti ada nantinya, ya. Yang penting kata orang tuh rezeki nggak bakal kemana, tapi kalau misalnya kita nggak kemana-mana, emang bisa dapat rezekinya. Dan karena harus tetap juga berjuang, gitu, ya. Oke. Nah, katanya dulu kamu jadi sprinter tuh juga suka lupa makan ya? Iya Pak. Sampai sekarang? Ya enggak sekarang. Sekarang kan sudah covernya kan deket-deket sekarang. Dulu kan jauh. Yang penting itu dulu itu gimana kirimannya itu cepat habis. Soal makan, alah nanti di sana, di warung sana gitu. Sambil kan promosi juga Pak. Jadi makan itu kayak gimana ya? Yang penting lihat paket habis itu sudah luar biasa bahagianya Pak. Dulu paket sedikit tapi lebih sulit dibandingkan paket banyak. Betul. Kenapa lebih sulit? Karena kan satu memang belum istilah karakter kirimnya caranya gimana kan belum menguasai ya Pak. Masuk RT RW kan memang dulu kan sulit. Kalau sudah terbiasa tiap hari di situ kan mungkin cepat. Dulu kan baru-baru. Ya, jadi yang penting paket itu habis, hati itu sudah bahagia Pak. Soal makan nanti di warung sana nanti. Paket 30 paket tapi kirimnya harus sampai jam 3 sore. Iya, soalnya kan kalau saya ini kan tak lihat, aduh masih banyak, nanti aja makan di warung sana. Oh, berarti selesai sudah sore? Iya, sore, aduh pick up ini. Oh, jadi sudah lupa makannya Iya. itu. Ya tuh, ya kurir-kurir sekarang tuh ngomong paket banyak, dulu paket sedikit. Paket sedikit tapi jauh-jauh. Tapi jauh, areanya sampai jauh, sampai Krian sana. Sekarang paket banyak, kirimannya deket-deket. Deket-deket. Lebih cepet. Kadang satu customer 3 paket. Pas event kemarin 4 tuh bisa satu customer 5 paket. Ada yang sampai kayak istriku sekali belanja tuh ya. Sekali cek kan banyak kan, sekali kirim kan banyak juga kan. Sekali kirim tuh ya sprinternya langsung 12 satu karung. Satu karung langsung kasih ini loh paket. Bisa pernah dapat kayak gitu kamu sekarang? Jackpot ya langsung dapat gitu ya. Cepet kan selesainya kan. Kelihatannya banyak tapi titiknya satu. Satu orang aja sudah sekarang. Iya. Bukan puluhan, ratusan sekarang. Makanya, jadi lebih bersyukur kondisi kita sekarang. Katanya kamu sempat juga sakit paru-paru. Dan sempat down. Iya. Dulu kan kalau kirim kan saya kan kalau agak habis di atas jam 12 gak pakai jaket saya Pak. 12 malam. Jam 12 siang. 12 siang. Jaket saya lepas kan semua tuh Pak. Panas. Iya, kirim cepat lupa makan. Akhirnya itu pertama itu batuk. Iya. Nggak pakai masker juga kamu? Dulu gak pakai masker Pak. Oke. Tiap hari jalan kayak gitu, jarang makan. Yang penting ada minum, saya minum bawa minum memang cuma kan gak bawa bekal dulu. Ya, cuma Sekarang dibawain bekal. sekarang udah ya, cuma dekat rumah kantor ya. Oh dekat rumah, jadi makan. Istirahat makan. Dan waktu sekarang lebih teratur ya, lebih mudah. Incoming pertama sudah kirimnya lebih cepat, selesai itu bisa istirahat, pas kena jam istirahat bisa makan dulu, lanjut lagi gitu ya sekarang ya. Lanjut batuk-batuk terus, istriku, Mas kok batuk-batuk, kenapa ini? Gak apa-apa dek, terus mungkin efek kena angin. Terus tiap hari batuk-batuk, akhirnya malam itu kepikiran istriku, coba Mas tak periksa di DKT rumah sakit itu. Foto rongseng, hasilnya paru-paru. Tapi gak opname dulu Pak, tapi saya tetap kerja di sini Mas. Dek saya kerja aja dulu. Akhirnya sembuh
sembuhnya itu gini Pak. Pada saat aku juga heran, pada saat ngantar istriku aku batuk, tapi di sini tuh terasa ceduk gitu, langsung hilang. Aku juga heran tuh hilang Kak, terasa sakit. Akhirnya semangat lagi. Singkat cerita, suatu malam saya masuk kamar kena kipas. Wes, langsung di sini tuh sakit. Aduh, kudus. Sakit bener, sakit. Aduh. Langsung jam 2 pagi malam itu dibawa ke rumah sakit umum. Hasil ronsen dari DKT ditunjukkan ke dokter, rawat inap 10 hari. Dapat izin dari, kebetulan dulu itu Pak Leo manajernya, ya sudah. Tapi pada waktu opname itu Pak Leo datang gitu. Kalau penyaksian tahu anak buahnya itu sakit, benar-benar sakit. Berat saya dulu itu 72, pas kena paru-paru itu menjadi 53. Wow. Kurus banget Pak. Aduh sedih. Selama 10 hari itu langsung turun terus. Iya. Turun sampai 535. Dikasih istirahat kurang lebih 1 bulanan. 10 hari pulang. Pulang tapi tetap istirahat gitu. Iya, istirahat di rumah. Oh, Pak Leo izinkan istirahat. Iya, gitu. Pak Leo izinkan. Nanti kalau sembuh bisa kembali kerja Pak. Siapa? Itu pun orang tua, mertua itu nangis. Lihat kondisi saya yang sudah kayaknya aduh. Ya, sebelumnya itu beratnya 72, turun sampai 54. Turun dari mobil pas waktu pulang dari rumah sakit, mertua aku tuh nangis. Kok jadi kurus kayak gini? Betul, aduh. Nah, gimana ceritanya bisa sembuh tuh? Nah, pada saat itu sudah mulai masuk kerja, tapi kondisi masih sakit Pak. Kondisi masih sakit, masih kurus. Betul. Itu masih ada semangat hidup gak sih? Coba gini, aduh ini kesempatan aku, kalau kayak gini gak semangat, gak kerja, nanti cari kerja juga susah. Aku juga punya tanggung jawab, kewajiban juga. Akhirnya kerja terus. Itu sudah perampingan, dalam arti wilayahku sudah dekat-dekat Pak. Jadi perak, jadi kirim itu kalau pulang di rumah di sini tuh panas Pak. Tapi itu kamu sudah tertib pakai jaket dong? Iya, sini juga ada itu. Sudah pakai ini tutup juga ya? Tutup ya? dada. Harusnya tuh kayak gitu para sprinter. Kalau kita kirim-kirim itu, saya kadang tuh suka lihat tuh cuma pakai kaosan doang, minimal pakai jaket. Lebih bagus lagi itu sini tutup. Memang kita di jalan terus, sekarang masker kan, cari masker, pakai juga maskernya. Di jalan debu semua. Iya betul Pak. Bahkan istirahat makan aja di pinggir jalan itu kondisi masih berat 54, 53. Dibawa bekal dari rumah. Itu makan dikit 1 sendok aja muntah. Aku aduh gimana ini. Tidur di perumahan area kiriman saya itu, istirahat makan, tidur sebentar. Gimana cara paket saya ini gak hilang ya, kaki tak taruh di atas, tidur sebentar, bangun kirim lagi gitu. Dulu itu Pak. Luar biasa ya perjuangannya. Ya kemudian pas waktu pick up di rumah customer, Mas, badan saya kok kurus lagi Mas ya. Itu aja mental sudah jatuh Pak. Aduh, semua orang bilang gini Rek. Akhirnya gini Mas, coba minum herbal, cari klorofil. Itu pertama itu. Kemudian tak cari ketemu. Nyampe rumah, tak minum, kayak makan langsung. Oh, dari klorofil itu ya? Betul. Habis minum langsung tak kasih makan, gak muntah. Lah itulah timbul semangat, lebih semangat lagi. Akhirnya itu ada jalan itu ya. Makan. Itu informasi dari customer. Iya. Customer yang kamu pick up itu. Betul. Ya. Akhirnya makan, gak sampai 1 jam makan lagi. Dek, tolong buatkan bakso. Belikan bakso. Tiap hari gitu loh.
Akhirnya semangat Pak. Dari Kerjanya sana semangat. semangat, mulai pelan-pelan berat badan naik lagi. Iya. Tak timbang naik, alhamdulillah naik. Semangat luar biasa itu Pak. Lalu sembuh lah. Sekarang 78. 78 lebih berat lagi berarti. Loh, sakit paru-parunya sembuh, sudah lepas. Sudah mulai tahun berapa itu sudah gak kambuh lagi. Nggak kambuh lagi ya. Itu efeknya gara-gara yang ini ya. Betul. Anginan terus, debu, terus kata dokter kayak gitu ya. Iya. Kena angin, padahal saya ini kan gak merokok. Ya juga gak ngopi. Tapi ya bisa kena kayak gitu. Betul. Ya memang ya. Jadi ini salah satu pesan juga untuk para sprinter yang suka keliling lapangan. Jangan ngerasa masih muda. Masih kuat, makan nggak teratur. Oh yang penting kerja totalitas boleh, tapi ingat jam makan itu harus ingat tepat waktu. Kedua, totalitas boleh, tapi ingat jaga diri juga. Karena kalau susah, sakit, kita juga sudah nggak bisa totalitas lagi. Ya, nggak ada yang jagain, yang repot keluarga. Ya, pakai jaket. Ya, kan ada jaket juga kan. Kalau hujan, pakai jas hujan, jangan sok keren. Hujan-hujan, basah-basah keluar. Terus kan musim sudah nggak musim hujan lagi. Suka mandi hujan juga berarti. Ya kalau kirim jadi sprinter mendingan orang yang kehujanan daripada paketnya gitu. Ada jas hujan, siapin Ada. jas hujan, Ya. pakai jas hujan. Sekarang. Itu. Ada yang kadang tuh saya ngomong lihat sprinter kayak itu, ya kasihan. Dia ngomong iya nggak apa-apa nanti kan basah kuyup gitu loh. Takutnya tuh masuk angin. Lama-lama bisa paru-paru basah memang. Karena basah terus kan. Kalau angin masuk lagi, lembab lagi, ini lagi ya mas. Tiap hari di jalan terus resiko harus jaga. Ya itu. Ini pengalaman. Tapi sekarang sudah mulai jaga ya. Ya. Pakai jaket. Jaket JNT. Pakai ya. Iya. Ada tambahin nih kamu. Enggak sekarang. Enggak lagi ya, Enggak. tapi tetap pakai jaket ya. Kopernya Makan siang tepat waktu. tepat waktu pulang Pak. Hah? Jam 11 pulang makan kembali lagi. Iya, tepat waktu untuk makan kan. Iya. Tepat waktu ya penting itu. Ya, dijaga, paru-paru dijaga juga. Sehat itu nomor 1. Oke, lanjut tadi ngomong sakit ini. Kan lalu waktu peak season 2019, event 11-11 katanya ada kabar duka tapi kamu selesaikan dulu kiriman dulu atau apa itu gimana ceritanya tuh? Lah tahun 2000 itu tanggal bulan 11 itu kan sebelumnya kan memang orang tua aku sakit Pak. Tak bawa ke rumah sakit, opname di sana. Singkat cerita orang tua aku pesan ke saya, nah kalau ibu nggak ada, tolong jaga adik-adikmu. Pada waktu itu kan jaga ibu itu kan giliran. Kalau pagi adikku yang cewek, kalau malam aku sama adikku yang cowok. Kebetulan itu yang jaga itu bapakku sendiri. Tapi di ruangan itu ada salah satu tetangga yang opnam di situ, kebetulan anaknya tuh teman aku. Tak bilangin, aku minta tolong bapak gak ngerti bahasa Jawanya gitu. Nanti kalau ada apa-apa sama ibu tolong kabari aku. Pada waktu pijisan rame-ramenya paket, dapat kabar jam 7:30 setengah 8 malam atau pagi? malam. Pas waktu sampai kantor paket banyak. Bang, apa ibu sampai nggak ada? Aduh, ya udah aku titip tolong jaga dulu. Aku ngabari paman, man minta tolong ke rumah sakit, ibu nggak ada. Kabari adikku segera ke rumah sakit, ibu nggak ada. Mas tak menyelesaikan kewajiban dulu nih. Itu pick upan ya berarti ya. Lalu jam berapa kamu ke rumah sakit ini? Tak kerjakan akhirnya jam 8:30 aku ke rumah sakit. Cepat-cepat ke rumah sakit. Iya, soalnya kan malam gak mungkin langsung dimakamkan. Iya. Kamu kenapa nggak langsung
itu informasikan ke SPV-mu lalu titipin paketnya atau apa, harusnya kan SPV juga akan mengerti kan? Iya. Soalnya gini Pak, PJSN paket banyak, saya dalam pikiran, waduh nanti paketku gak berangkat gimana ini ya, customer bisa marah-marah ini. Pada waktu ada dapat kabar itu rekan-rekan belum tahu. Oh, teman-teman nggak tahu? Belum tahu, semua belum tahu. Dan kamu nggak cerita? Nggak cerita. Baru nyampe di rumah sakit aku kabari koordinatorku itu. Mas, sepurane aku murono besok izin gak masuk. Oh no Pak, ibu gak ada. Baru tahu rekan-rekan. Harusnya tuh sebenarnya kan saya tuh andanya harusnya kan kamu bisa kasih tahu ke koormu bahwa ibu nggak ada, langsung izin. Harusnya koor juga bisa kasih kan? Iya seharusnya memang gitu, tapi Tanggung jawab. iya paket banyak gak mungkin sama-sama banyak. Waduh paket ini budal berangkat dak nih nanti. Tak kerjakan dulu Pak. Aku titip di paman sama adikku segera ke rumah sakit itu. Nanti Mas nyusul sana. Ya luar biasa sih pengorbanannya ya. Ujungnya 1 jam kemudian baru berangkat gitu ya. Ya langsung ke rumah sakit, tak kabari istriku, tak suruh pulang. Proses ngurus surat izin pulang dari rumah sakit itu. Oke. Ibu ya itu ya. Ya ibu. Bapak hari ini masih sehat ya? Alhamdulillah masih Ya, sehat. tetap dijaga ya. Iya. Karena ibu sudah bahagia di sana, bapak tetap kita jaga gitu kan. Bapak masih tinggal bareng? Nggak, saya sama mertua. Oh, kamu sama mertua. Bapak di Porong. Oh, bapak di Porong sama adik-adik berarti. Iya, sama adik perempuan. Adik laki-laki di Pandaan. Pandaan itu. Tapi masih komunikasi terus ya. Ya, orang tua mumpung masih ada dijaga. Karena kalau sudah nggak ada, mau kita mau bakti apapun sudah nggak ada kesempatan lagi gitu kan. Itu tetap jaga orang tua yang bagi sahabat sekelas semuanya. Ya, orang tua tuh dalam seumur hidup kita, ayah cuma satu, ibu cuma satu. Ya, cuman ada kesempatan 1 kali juga. Waktu masih ada, dijaga, dirawat baik-baik. Kalau sudah nggak ada kesempatan lagi. Mau kita membakti apapun, mau doa, mau apa itu statusnya itu tuh, kasih saya kesempatan untuk hidup lagi, sudah nggak ada guna lagi hidup kan. Ya, orang tua mungkin dengan bertambahnya usia itu dia akan semakin cerewet, semakin keselin kata orang itu kan. Kadang kan saya juga kadang tuh kayak orang tua aku kadang tuh ya sometimes bisa ngeselin juga kan, ngomel atau apa, tapi balik lagi di waktu kesel ya, namanya manusia, oke kesel, tapi balik lagi mikir lagi gak apa-apa lah gitu. Dulu kita waktu kecil juga ngeselin orang tua sebenarnya tuh ya, nakal. Kita punya anak kan itu juga nakal sekali, kan kesel gitu kan, cuma ya tetap dijaga kan. Nah itu ya waktunya kita sekarang untuk bales. Ya ngeselin nggak apa, dulu waktu kecil saya juga sering ngeselin gitu kan. Tetap dijaga, pengen apa ya ajak ngobrol, ya ajak apa, ada kesempatan apapun lakukan yang terbaik untuk orang tua juga. Ya luar biasa. Oke. Kita lanjut ya. Katanya dari kamu kerja di JNT itu juga dapat bisa beli mobil ya? Iya Pak. Kapan itu belinya? Pada tahun 2019 kemarin. 3 tahun? Iya. Beli mobil? Beli mobil. Dulu kamu jadi security 12 tahun beli apa? Hasilnya sepeda motor. Sepeda motor. Ini naik kelas jadinya beli mobil ya? Luar biasa ya. Mobil apa? Saya beli mobil Grand Livina, dapatnya itu 95 cash. Second ya? Iya, beli second yang Tapi bayar cash? cash. Luar biasa. Aduh, saya aja nyicil, kamu nge-cash. Dipakai sekarang? Enggak, saya pakai motor Pak, takut macet tadi. Takut macet. Mobil pakai untuk keluarga. Keluarga. Kalau weekend atau pas off lagi gitu, jalan-jalan gitu. Kalau hari Minggu pasti jalan-jalan sama istri, sama keluarga. Oh, kamu sekarang bagian pick up ya? Iya, pick up. Oh, pick up berarti liburnya Minggu ya? Ya, hari Minggu. Saya pilih Minggu Pak. Pick up ya rata-rata Minggu ya. Kalau delivery ya agak susah ya. Iya.
Kalau pick up customer kan biasanya minggu libur kan, jadi kita ikut libur gitu kan. Iya, biasanya tuh customer bilang, aku mengikut sampai nih mas, nek sampai pray aku melu pray. Gitu ya. Oke, lalu minggu jalan-jalan sama keluarga Iya. pakai mobil luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Ini hasil kerja dari JNT lo bayar kas 3 tahun kerja di JNT. Hebat ya. Nabung tapi kan kalau dapat Iya. gaji tabung Itu disimpan. nabung satu tahun setengah pak. Nabung 1,5. Iya. Oh, kira nabungnya 15 tahun. Satu tahun setengah nabung. Orang tuaku yang minta dulu sebelum menikah itu. Coba beli mobil Bona itu. Bilangnya sebelum Oh, pengen gitu ya. Jadi kewujud. terwujud. Cuma orang tua sebelum meninggal itu naik 1 kali pak. Pada saat antar ke rumah sakit itu, aduh sedihnya. Oh, yang pas antar rumah sakit itu Iya. ya. Itu baru bisa nyetir itu. Oh, belajar juga. Saya beli bulan 10. Bulan Oh. 10 2019. Baru beli itu. Cuma memang kondisi orang tuaku itu sudah sakit itu dulu. Sakit. Iya. Coba beli mobil Bona. Cuma pas waktu sakit ditelepon itu. Istilahnya adikku telepon. Cak, ibu antar rumah sakit baru bisa nyetir itu pak. Oh. Orang tua aku baru naik itu, aduh, kemudian nggak ada. Tapi minimal kan kamu sudah bisa wujudin Iya betul. itu dan ajak orang tuamu, ibumu untuk naik mobil itu. Iya. Walaupun ya kita ngomong ini perjuangan kan juga kita Iya. demi orang tua juga. Memang kerja di JNT itu perubahan ekonomi itu sangat drastis. Berubah Iya, kehidupan juga. iya. Malah orang tua aku tuh masuk rumah sakit itu langsung pakai umum aja kelas 1 gitu. Kamu yang biayain berarti. Betul itu. Tapi JNT katanya itu kerjanya itu waktunya nggak karu-karuan, benar nggak? Gimana tuh ceritanya? Benar nggak sih? Iya, enggak lah Pak. Yang penting kita bisa bagi waktu lah buat keluarga ya. Waktunya kapan? Buat kerja ya waktunya kapan? Keluarga nyadari kok Pak. Nyadarin ya. Iya, kalau kerja di JNT pulangnya malam. Pulang malam Iya. itu. Cuma memang dulu kalau tiap pulang istri selalu bilang, kok pulang malam sih mas? Gitu. Apalagi pas lagi event ya. Tuh, aku bilang gini, Dek, saya ini kerja, nggak ngopi. Gitu. Jadi wajar kalau mas ini memang kerjanya menyelesaikan paket tanggung jawabnya sama customer paketnya. Heeh. Jadi jangan gitulah. Heeh. Aku kasih saran-saran. Saya ini kerja bukan ngopi. Oh iya mas. Tapi sekarang kamu kerja walaupun pulang malam, siang masih sempet pulang makan bareng. Iya makan. Kalau istri saya kerja pak. Oh, istri kerja. Iya. Oh, jadi nggak itu dong. Oh, kerja di luar tapi dia bisa sempet pulang makan siang nggak? Enggak Enggak. boleh pulang. Nggak boleh pulang. Kalau winter kan lebih fleksibel, apalagi deket rumah ya. Iya. Pas jam istirahat ya pulang makan. Hemat juga kan mau makan siang. Lumayan kan. Oke. Lalu katanya itu ada customer tuh yang cuman maunya kamu aja yang pick up, yang lain nggak mau itu. Gimana sih caranya itu? Gimana ya pak ya? Customer saya itu mayoritas itu Sering kasih bonus ya. Pick up lalu kasih bonus senyuman gitu ya. lama-lama 4 tahun 3 tahun. Lama-lama ya. Iya lama-lama. Atau dia komplain, customer cerewet juga kan harusnya kan? Oh ada pak. Lalu Ya kita harus dibawa aja dulu. oh gitu ya. Kalau ada customer cerewet kita dibawa aja juga kak. Dia marah-marah gitu, pernah dia marah-marah? Sering. Sering. Lalu kamu kabur? Enggak lah pak. Atau chatnya nggak dibales? Ya enggak ya saya bales. Cuma kan yang namanya kerja di bidang jasa harus kan pelayanan dulu pak. Makanya Harus sabar sih intinya Iya. tuh. Mau marah tapi juga sabar. makanya customer saya itu sampai 4 tahun 3 tahun lebih sama saya itu. Yang lama-lama itu Ya ya. tapi meskipun pelanggannya cerewet-cerewet, kalau lebaran ya pasti ada lah.
Mau lebaran sudah nih ya. Ya dikasih bonus, jujur aja dulu. Ya, yang penting kan halal Iya. itu kan, kita nggak nyuri atau apa, Betul. kita bantu, Iya. kita ini gitu kan. Dikasih makan, ayo mas, kayak Buka keluarga puasa sendiri lah. bareng gitu ya. Buka puasa, Nasi kotak gitu ya. Iya, diundang buka puasa. Enak lah Pak tadi. Hubungannya sudah baik Iya, ya. sudah kayak keluarga sendiri lah Pak. Ya gitu. Kalau Itu caranya gimana? Tadi saya tanya itu. Tadi yang cerita enaknya cara untuk sampai dekat kayak keluarga sendiri gitu loh. Ya pertama pelayanan kita yang baik dulu. Ya pelayanan oke. Iya. Sudah itu apalagi? Ya kalau ada komplain dari customer tentang paketnya bermasalah. Heeh. Kalau cara saya Pak, kalau misalkan paketnya hilang, suatu misal paketnya hilang customer, tak ganti dulu Pak. Heeh. Tapi dengan nama kantor. Ini Pak diganti sama kantor. Urusan saya dengan JT Pusat nanti, urusan klaimnya. Biar cepet selesai masalahnya, kita ngambil ke customer nggak maju mundur. Biasa customer kalau paketnya hilang atau rusak kan marah pasti. Kita ngambil aja itu maju mundur. Ya. Ya kalau saya teori gitu Pak. Saya ganti dulu, soal klaim nanti saya sama JT Pusat. Ya klaimnya kan butuh waktu ya. Iya. Ketika kedekatan sama customer itu harus ada. Jadi kalau saya kan sering ya juga dimintai tolong gitu. Kalau packing agak lama saya bantu gitu Pak. Lagi rame gitu 44 kemarin. Biar cepat selesai gitu, jalan gitu. Gitu tipsnya loh. Iya. Oke. Lalu dengan swing terbaru informasinya kamu juga tidak pelit ilmu. Kamu tidak segan ngajarin swing baru yang datang gitu. Apa kamu nggak anggap mereka tuh saingan nanti ya, kompetisi ya, rebut customer kamu atau apa gitu? Yang pastinya tidak lah Pak. Kita kerjakan satu tim. Kalau ada anak baru itu ya kita wajib ngajari Pak. Gimana caranya nempelkan resi, gimana cari customer. Pengalaman dulu waktu masuk nggak diajarin ya? Pengalaman. Ya tak giniin Pak. Dulu kan masih Dulu nggak ngerti semua. Betul. Jadi sampai jangan putus asa jadi kurir atau sprinter, semangat. Ayo tak ajari caranya pick up gimana, caranya nempelnya resi gimana. Soalnya kita kerja satu tim, satu DP nih. Kalau sampean kata ajarin nggak bisa, nanti yang elek ya satu tim ini gimana? Kalau sampean pick up kemudian paketnya itu salah, istilahnya cross label atau yang lain, yang kena ya JNT atau DP ini. Jadi kita ini kerja satu tim, ayo tak ajari gitu. Itu pun nanti kan saya juga terbantu. Kalau misalkan kesulitan ngambil, minta tolong diambil kan bisa. Kita kan sudah bisa gitu. Oke. Ini satu lagi keren nih. Katanya DHD kamu nggak pernah datang telat. Iya Pak. Walaupun pulangnya malam. Iya. Bukan pulang malam, peak season bisa pulangnya subuh loh. Nggak telat. Gak pernah telat Pak. Soalnya memang mungkin dari sejak dulu kan basic security harus disiplin. Iya, tepat waktu. Iya. Untuk waktu Pak, jamku itu tak cepetin 15 menit. Pokoknya hitung itu cepat 15 menit gitu. Ya sebelum jam 6 waktuku sudah jam 6. Oh gitu ya. Iya tak cepetin 15 menit. Sudah disiplin dari karakter lah ya. Betul. Jadi bangun itu jam 5, setengah 6 sudah bangun. Oh, berarti kalau misalnya pas peak season itu berarti tidak sebentar dong. Iya. Meskipun pulang jam 1, jam 2 tetap bangun itu setengah 6, jam 5 bangun. Disiplin itulah yang Iya betul, membangun disiplin. Mulai sejak awal. Oke. Menurut kamu, apakah keputusan kamu pindah kerja dan join di JNT itu adalah keputusan yang tepat atau justru kamu menyesal? Tepat Pak. Gak nyesel? Nggak nyesel Pak. Beneran? Bener ini. Kenapa? Bisa merubah kehidupanku, ekonomi lebih bagus Pak. Lebih baik. Iya lebih baik. Minimal ya waktu orang tua sakit kita bisa ngobatin ya. Lalu sekarang
beli mobil, bisa jadi kebanggaan orang tua. kebanggaan orang tua, ya bisa wujudin, ya. Tapi itu teman-teman sahabat sekelas, ya saya kasih tahu, kita open aja ya, maksudnya tuh kerja di JNT itu ini indahnya karena kerja keras, disiplin, ya, dan rajin, gitu loh. Kalau misalnya kerjanya malas-malesan, lalu datang masuk jam 8 ya, jam 8 loh, untuk dapat paket ya sumput-sumputan, dapatnya yang paling dikit aja gitu kan. Lo paling dikit juga nggak kirimnya dengan nggak sepenuh hati gitu kan. Lo waktu kirim juga asal kirim aja, ya yang penting selesai gitu kan. Lo ujungnya timbul komplain dan sebagainya, itu pahit itu pasti, karena kalau dapat komplainan pahit itu, ya nggak mungkin juga gitu kan. Tapi kalau misalnya ilangin barang pakas sudah di kita, ya kita harus ganti rugi gitu kan, ujung-ujungnya kerja atau nombok nanti kan. Gitu. Nah harus sepenuh hati juga kerjanya, ya, tepat waktu, disiplin, ya, kirim paket secepat-cepatnya. Lo lihat peluang sana, misalnya ada yang mau kirim paket langsung nawarin sepenuh hati, ngasihnya juga paketnya tuh sepenuh hati gitu kan, baru bisa dapet yang lebih baik, ya. Kalau misalnya asal-asalan, saya jamin nggak mungkin. Betul ya? Betul. Masuk jam 8, datang jam 9, kedapatan paket nggak? Kalau di kantor itu Pak, anak-anak baru itu kan saya biasanya buka pintu. Kalau nggak saya, SPP saya. Anak baru-baru, ayo bersih semua, bersihin. Tak pegang sapu semua, harus bersih dulu. Bersih Iya, bersih dulu. Kan saya pegang kunci Pak. Atau SPV-mu itu ya. Karena yang suka datang pagi kan Iya, pegang betul. kunci kan. Apalagi sekarang dekat rumah ya. Iya, makanya anak-anak kan datang langsung, ada yang pegang sapu, ada yang bersihin ngepel, ada yang depan DP itu dibersihin. Bentar aja kan bersihnya suatu kan. Iya. Paling 10 menit ya. Iya betul, sebelum kita kerja harus bersih dulu. Iya betul sekali, jaga kebersihan adalah salah satu dari iman loh. Oke. Apa motivasi kamu ketika lelah bekerja? Istriku Pak, biasanya kalau aku pulang itu sayangku gitu. Oh gitu ya, kayak Teletubbies dong. Iya, buka pintu, sayangku udah pulang gitu. Aduh. Motivasi kamu ya. Iya betul. Mana nih foto istrimu? Muncul ya? Muncul sini. Oke. Harapan kamu untuk keluargamu yang ingin kamu wujudkan itu apa? Pengennya itu keluargaku itu aku punya rumah sendiri. Oh sekarang Masih sama mertua. sama mertua. Betul. Udah mulai cari-cari? Masih nabung dulu. Nabung. Nabung lagi dulu ini, nanti asin tanah sudah ada, pekarangan sudah ada, tinggal bangunnya aja dulu. Oh sudah ada tanah sendiri bangun. Tak kira mau KPR atau apa? Enggak. Bangun aja sendiri. Oh luar biasa itu. Nabung dulu. Nyicil dong kamu. Kan bisa bangunnya itu. Beli. Kepikiran ya Pak? Pondasi dulu, ada duit Oh, nambah iya. lagi. Ini nambah. Karena bahan semakin mahal. Kamu nabung terus nanti sudah dapat semua, kerjaan itu bahan naik semua sudah. Bisa kayak gitu. Kalau ada yang bisa tuh KPR, nyicil KPR. Kan sekarang ada DP 0% kan, gitu. Kalau tanah sendiri nggak bisa di KPR-in ya. Rumah bekas atau rumah baru itu bisa KPR, ya bisa DP 0%, ambil cicilan yang panjang gitu kan, jadi beban ekonomi nggak berat kan. Pelan-pelan punya rumah sendiri lebih nyaman, ya lebih nggak jadi kontraktor. Saya tuh ngontrak mana-mana, kontrakan habis pindah lagi. Dan kita bersyukur di Indonesia, beneran bersyukur di Indonesia, karena apa, harga rumah masih murah, termasuk murah loh. Walaupun ya lah Pak Denny itu 100 apa, ada yang 180 juta itu kan, yang 3 kali itu tuh ya buat Pak Denny murah. Kalau di luar negeri itu lebih murah lagi. Semeter itu sudah berapa puluh juta, ada yang ratusan juta semeter persegi loh, 100 juta itu kan bisa ada yang.
Dan itu tuh bukan tanah, tapi itu perumahan vertikal, apartemen atau rumah susun, nggak ada tanahnya. Dan itu bukan hak milik, ya hak guna bangunan 70 tahun. Kalau kita kan hak milik, beda. Jadi bersyukur. Dan ada rezeki, ya tabung, beli rumah gitu kan, KPR atau kayak ini Mas Junadi ada tanah nanti bangun. Tanah itu warisan atau beli sendiri? Warisan dari orang tua. Warisan dari orang tua. Nah dapat warisan kita nggak dibangun lagi, kumpulin gitu kan. Luar biasa ya, hebat kan. Kalau kita orang-orang Indonesia masih dapat warisan orang tua ada tanah gitu kan. Mana kita nggak bersyukur tinggal di Indonesia, nikmatin di Indonesia ini. Indonesia ini ibu pertiwi ya, tanah air yang luar biasa ya. Kalau saya suruh pilih tinggal di mana ya, kamu ada kesempatan tinggal di luar negeri? Enggak, saya Indonesia aja. Apa Jawa Timur luar biasa, Jawa Timur itu. Beneran loh, Jawa Timur tuh enak loh. Satu, jalan gak macet. Ya fasilitas kesehatan masih oke lah. Gitu loh. Lalu kesempatan untuk ekonominya itu masih bagus. Ya. Juga bukan kota pedalaman, masih bagus ya. Pendidikan kuliah universitas bagus-bagus. Wah luar biasa Pak Jawa Timur ya. Saya sudah mau 6 tahun di Jawa Timur ini dan ngerasakan kerasan enak Jawa Timur. Sampai arek-arek Jawa Timur ya, ingat harus cintain produk lokal. Oke. Jika kamu masih diberi kesempatan untuk terus bekerja di JNT, apa impian kamu yang ingin kamu wujudkan? Ya itu tadi Pak, saya ingin sekali punya rumah sendiri itu Pak. Oh tetap ya pengen punya rumah sendiri pokoknya gitu ya. Biar bisa mandiri enak. Oke, ini penghujung sudah. Pertanyaan terakhir itu adalah, mungkin ada closing statement motivasi untuk sesama sprinter agar selalu bersemangat dalam bekerja. Untuk teman-teman sprinter, mata lihat ke kamera, kasih pesan-pesannya gimana? Bersyukurlah masih bisa bekerja. Cintailah pekerjaanmu. Jangan malu jadi sprinter. Disiplin, jujur, tetap semangat. Itu kuncinya. Oke, terima kasih Mas Ahmad Junaidi untuk sharingnya pagi hari ini. Ya, sahabat sekelas ya, betul tadi. Jangan malu jadi sprinter, rezeki halal ya. Dan jadi sprinter tuh kita ini kurir itu tuh kita tuh jasa dan kita tuh bantu orang. Ya, karena kita bantu orang kirim paket, mereka butuh kita kirimin. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Banyak orang tuh takut keluar ya, jadi kita bantu ya. Sebanding di sisi kita itu kita bekerja cari rezeki, di sisi lain tuh kita juga membantu sesama ya. Ada orang beli obat ya untuk ngobatin sakit dia, kirim pakai JNT ya. Ada yang beli makanan, ada yang beli baju, itu kebutuhan mereka semua kita bantu ya. Jadi ya kita ini juga salah satu pahlawan ya. Kenapa? Pekerjaan kita ini mulia ya, kita nggak mencuri gitu loh. Dan kita tidak menyakitin orang lain gitu kan. Nah, kita bantu orang ya. Bersyukur, nikmatin pekerjaan, bangun tidur, kasih napas ya. Keluarga masih sehat, masih ada target untuk pergi kerja, ke kantor masih ada kerjaan yang bisa dikerjain. Bersyukur, hidup bisa lebih bahagia ya. Dan di sisi bersyukur juga tetap harus disiplin, tepat waktu, jujur ya. Integritas tuh juga menjadi nilai untuk kita. Bumi bulat ya, nggak bisa kita ngomong ini lari nanti itu ujian, tetap aja ketemu. Dan lama-lama nanti lingkungan kita, koneksi kita semakin sempit kalau misalnya kita tidak selalu berusaha untuk berbuat baik untuk orang lain. Oke, Mas Junaidi, terima kasih. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari
sahabat sekelas yang disponsori langsung oleh JNT Express Jawa Timur. Ya, plakat kenang-kenangan telah menjadi narasumber dan motivator ya di channel resmi JNT Jawa Timur. Dan untuk sharing-sharing, dan ini adalah kenang-kenangan satu juga Realme ya, HP Realme ya, untuk ya untuk istri pakai atau untuk keluarga bebas. Siap. Ya, terima kasih ya Mas Junaidi. Ya, terima kasih juga sahabat sekelas ya untuk sharing kita pada kali ini sampai di sini. Dan sebelumnya bagi sahabat sekelas yang memiliki kisah-kisah yang menarik ya, dan kepengen juga diundang di channel sahabat sekelas kita, boleh sharing ya, bisa tulis kisahnya, sharing dan email ya kisahmu di alamat email sini. Nanti kita akan seleksi ya, mana tahu kamu yang beruntung bisa berbagi ya kisah-kisah menarikmu, motivasimu untuk sahabat-sahabat yang lainnya juga ya, agar bukan hanya kamu yang termotivasi, tapi teman-teman kita lainnya juga termotivasi, terpanggil ya. Berbagi itu gak ada yang salah dan gak ada yang ruginya ya. Oke. Dan kalau gitu klik tombol lonceng, subscribe dulu, di subscribe atau subscribe gitu kan, tombol lonceng, sharing juga, sharing dan like-nya juga ya, agar kita sama-sama bisa memotivasi sama kita. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Junaidi, terima kasih bersama kelas. Sampai jumpa di inspirasi berikutnya. Sampai jumpa.